Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba' faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat untuk kebenaran. Saling memberikan nasihat dalam kesabaran, ya. Salam dan salawat selalu dan senantiasa tersanjungkan, terhaturkan, tercurahkan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan hidup bagi kita semua, yang tentunya kita sangat berharap syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Moga-mogahan kita adalah bagian dari umat beliau yang mencintai beliau, mencintai untuk senantiasa selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan memperjuangkan sunnah-sunnah itu. Insya Allah. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bertemu karena sudah sekian lama tidak bertemu. Ya, sekian lama kita tidak bertemu. Walaupun satu tempat, ya, walaupun satu tempat. Qadar Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala, dan moga-mogahan perjumpaan kita membawa kebarokahan. Moga-mogahan perjumpaan kita membawa bermanfaat, ya, membawa manfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitab. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita sudah berada di akhir bulan Rajab. Ya, di akhir bulan Rajab. Insya Allah malam Senin nanti kita berada di malam 27 Rajab. Yang banyak dikenal dan banyak kita mengikuti, memperingati perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala mengundang langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat. Dan ini sangat penting, ya. Berita ini adalah berita yang tidak bisa diwakilkan, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perintah-perintah cukup Allah turunkan lewat malaikat Jibril. Tapi ternyata sholat Allah Subhanahu wa taala panggil khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyerahkan perintah sholat itu. Artinya sholat itu adalah sesuatu hal yang seharusnya menjadi sesuatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan seorang mukmin, kehidupan seorang muslim, yang apabila dia tidak melaksanakan sholat seakan-akan ada yang hilang dalam kehidupan. Dan ini sangat penting. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjadi perisai, menjadi tameng, ya, menjadi hijab bagi seorang mukmin itu antara dia dengan perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Maka orang yang ketika dia mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya ada di dalam jiwa seseorang mukmin itu bahwa dia berhadapan dengan zat yang maha besar. Dan tidak ada yang bisa menandingi kebesaran dari zat tersebut. Semua yang ada di permukaan bumi ini kecil. Tak kate apa-apanya. Ya. Setiap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, ketika kita bawa itu di dalam sholat, maka dia menjadi kecil.
hatta sampai hilang ya problem kehidupan itu. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lagi ada masalah, lagi ada problem dalam kehidupannya, maka beliau bawa problem kehidupannya itu ke dalam salat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam masalahnya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada awal Islam ya. Pada awal Islam ada seorang sahabat, 10 sahabat yang di situ diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Islam kepada satu kabilah. Ya, satu kabilah ini berada di antara Mekah dan Madinah. Yang pada waktu itu ada 40 orang dari kabilah itu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kaum kami membutuhkan guru yang mampu mengajarkan agamamu sehingga kami paham terhadap agamamu, sehingga kami paham terhadap agama Islam itu sendiri. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus 10 sahabat terbaiknya untuk bersama-sama 40 orang ini, ya, bersama 40 orang ini menuju ke kampung yang disebutkan. Belum sempat datang ke kampung itu, ada satu tempat gurun pasir yang tiba-tiba 40 orang ini berhenti dan akhirnya orang 10 ini juga ikut berhenti. Tapi ternyata di balik-balik pasir itu muncul orang-orang. Ya, muncul orang-orang dan semua 10 orang ini 9 orangnya langsung dibunuh. 9 orangnya langsung dibunuh. Kemudian ada 1 orang yang ditinggalkan. 1 orang. Kemudian 1 orang ini dibawa ke kampung itu disiksa. Ya, disiksa. Sampai disayat setiap jengkal tubuhnya, diseset, telinganya diputus, hidungnya diputus, disiksa, dipukuli. Sehingga pada waktu itu ada Abu Sufyan yang melintasi tempat itu. Kemudian Abu Sufyan ini menanyakan, ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Dia menanyakan, wahai saudaraku, bagaimana seandainya posisi antum ini digantikan dengan posisi Muhammad, digantikan dengan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah engkau mau dan engkau akan dibebaskan? Kata sahabat ini, wallahi, demi Allah,
semua penderitaan yang ada di bumi ini ditimpahkan denganku. Tentunya aku akan menerimanya dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya satu syaitan saja yang ada di tanganku ini dipindahkan dengan Rasulullah SAW, aku tidak ridho. Saking cintanya sahabat ini terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga dia tidak ingin melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun menderita dari apa yang dia hadapi. Kemudian setelah itu setelah disiksa sekian banyak luka, akan ditetapkan hukuman mati terhadap sahabat ini. Akhirnya dia meminta izin. Izinkan saya wahai tuanku untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu silahkan kalian melakukan hukuman mati terhadapku. Akhirnya apa? Akhirnya sahabat ini melakukan sholat 2 rakaat, ya. Dan dia di dalam sholatnya dia mengadukan semua. Ya, dia mengadukan semua apa yang telah dia rasakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hilang rasa sakit yang dia rasakan. Hidungnya hilang, telinganya hilang, tubuhnya penuh dengan goresan luka. Dan dia tidak merasakan sedikit pun dari rasa sakit itu. Sampai ketika dia menyelesaikan sholat, salam kiri dan kanan. Kemudian dia mengatakan, wahai tuanku, sekiranya tuan-tuan ini tidak menuduhku bahwa aku takut akan kematian, maka akan aku teruskan sholatku sampai dengan berlama-lama. Tapi ada kekhawatiran di dalam hatiku bahwa tuan-tuan ini mengatakan bahwa saya takut mati. Sehingga saya menyelesaikan sholatku. Setelah itu akhirnya sahabat ini dipancung, dipenggal. Dan meninggal. Sehingga sampai kabar meninggalnya 10 sahabat terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban tugas dakwah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat terpukul pada waktu itu dan merasa sedih akan kehilangan sahabat-sahabat terbaiknya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan khusus kepada sahabat-sahabat ini agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tempat yang terbaik. Dan kepada orang yang telah melakukan itu, Rasulullah SAW mendoakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal terhadap orang yang melakukannya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini adalah orang yang paling banyak masalah. Saya yakin tidak ada orang yang terlepas dari masalah. Pasti ada masalah. Ya kan? Di kelas punya masalah. Di musola punya masalah. Di asrama punya masalah. Terhadap teman punya masalah. Terhadap guru dan ustadz punya masalah. Semua kita dirundung oleh masalah. Maka masalah-masalah yang ada ini akan terselesaikan dengan baik ketika kita benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan hal-hal yang main-main dalam menghadap Allah. Terkadang kita ini merasa aman
Karena berada di tempat yang sudah disterilkan lingkungannya. Sehingga merasa aman. Sehingga kita kadang sholat pun biasa-biasa saja. Tidak melihat hal-hal yang bisa merusak dari sholat. Kadang wudhu kita biasa-biasa saja pun juga. Ya kan? Tidak memperhatikan bagaimana wudhu yang sempurna. Wudhunya malas-malas. Padahal dari mulai kita berkumur, menentukan sholat seseorang itu baik atau tidaknya terlihat dari tata cara dia bersuci. Terlihat dari tata cara dia bersuci, bagaimana dia bersuci dengan baik. Dari mulai dia berkumur-kumurnya, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Bukan memasukkan hidung ke dalam air ya. Memasukkan air. Beda dengan memasukkan hidung ke dalam air. Ya. Bagaimana dia mencuci kedua tangannya. Bagaimana dia mencuci mukanya. Ya kan? Mengusap kepala dan telinganya. Membasuh kedua kakinya. Ini harus diperhatikan oleh kita semua. Jangan sampai kayak orang nari saja. Ya. Ada ustadz melihat orang yang seperti ini wudhunya. Padahal wudhu ini sangat luar biasa, mengantarkan diri seorang mukmin itu mampu benar-benar dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya. Mampu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka doa ketika setelah wudhu. Apa doanya? Diawali dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Artinya tiada yang mampu membersihkan, mensucikan. Ya kan? Tiada yang mampu memberikan kekuatan, meletakkan ketenangan dalam hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Diharapkan wudhunya kita itu menggugurkan dosa-dosa. Maka wudhulah yang sempurna. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita berwudhu. Jaga kesucian dari tempat wudhu. Ketika wudhunya di sini apa di asrama? Hah? Kamar mandi situ. Diperhatikan lintasan kita jalan itu. Hal-hal yang membatalkan wudhu ketika kita melintas jalan ini. Ada kotoran ayam. Atau kita keluar dari WC kurang bersuci.
Sehingga kita membawa najis. Ini sesuatu hal yang tidak kita paham. Maka menjadi sesuatu hal yang harus suci. Apa yang kita lewati hatta sampai ke dalam musolah ini. Kadang musola pun juga disapu dengan sapu yang tidak jelas. Dari mana asal muasal sapu tersebut? Maksudnya bukan sapu dapat curian, bukan. Tapi sapu ini setelah kita sebelum kita pakai nyapu musola ini, kita pakai nyapu di mana dulu? Hah? Tidak dipinjam. Alhamdulillah. Maka ini kita harus perhatikan kebersihannya, kesuciannya. Maka Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Inilah yang harus ada di dalam diri kita. Hendaknya ketika kita bersuci, ketika kita wudu, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa yang ada di mata kita, dosa yang ada di telinga kita, dosa yang ada di mulut kita, dosa yang ada di hidung kita. Sudah disemburkan semua ketika kita berwudu itu. Maka kenapa harus inzal? Bukan tangan dicelupkan ke air baru dimasukkan ke hidung. Tapi dihirup air itu. Air itu dihirup. Baru ditiupkan. Banyak di antara kita melakukan cepat. Ini bukan menghirup air tapi mencuci hidung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan mencuci hidung, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan menghisap air. Menghisap air ke hidung. Maka ini harus diperhatikan. Jangan-jangan wudhu kita tidak sempurna sehingga sholat kita berantakan. Ketika Allahu Akbar, takbir kita Allahu Akbar, tapi hati kita tidak berada di dalam musola, tapi dia berada di tempat lain. Pikiran kita tidak berada di musola, tapi pikiran kita berada di tempat sebelah sana. Apakah lagi didengar azan mendayu-dayu? Dipikirkan sampai sholat. Siapa dia yang azan tadi? Kok suaranya baru terdengar? Selama ini perasaan tidak seperti itu azannya. Kok ini azan yang berbeda sekali? Coba mulai besok. Saya selidiki siapa nih orangnya. Pakai kode dengan tangan. Iya. Di kode tangannya. Cari nama yang azan dengan segala macam kodenya. Nah, mulai tangannya bergerak. Sudah ketahuan ini yang tahu-tahu kode ini. Oh, gini-gini caranya. Alhamdulillah sekarang tidak pakai tempat nasi lagi kan. Kalau dulu dicari pakai tempat nasi. Tulis surat. Ya kan? Jadi bagaimana kita sholat, tapi pikiran kita tidak berada di dalam tempat kita sholat. Atau bagaimana kita sholat justru pendengaran kita tidak terfokus dengan bacaan yang dibaca oleh imam itu tersendiri. Atau bagaimana kita sholat tapi mata kita tidak terfokus kepada tempat sujudnya kita. Tapi fokus ke tempat yang lain. Atau hati kita yang tidak fokus dengan sholat. Tapi dia fokus memikirkan, menghayal, atau menghasut
atau mengejek orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana sholatnya mau sempurna? Semua indera yang dia miliki tidak berada di tempat sholatnya, tapi inderanya pergi kemana-mana. Na'udzubillah. Maka kenapa diawali wudhu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian niat berwudhu? Apa niat berwudhu? Sengaja saya berwudhu ya Allah menghilangkan hadas-hadas kecil. Baik hadas yang timbul dari tangan, hadas yang timbul dari mata, hadas yang timbul dari telinga, hadas yang timbul dari hidung, dari mulut, dari tangan. Kemudian kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Rob, saya memiliki hati yang tidak mampu saya tenangkan kecuali atas namamu yang memegang hati itu. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu maka pentingnya sholat itu sebenarnya dimulai dari kita bersuci dengan baik, bersuci dengan sempurna. Maka jangan kita sepelehkan berwudu. Baik tempat wudunya, kesuciannya, tata caranya. Kita harus perhatikan. Karena kenapa? Karena kalau wudu kita tidak sempurna, maka diyakinkan sholat kita tidak sah. Kalau sholat tidak sah, bagaimana Allah ingin menerima sholatnya? Dan kalau sholat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyelesaikan problematika dalam kehidupan kita? Kalau sudah Allah tidak terima sholatnya, bagaimana hajat-hajat kita? Yang kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Kemudian kita mengatakan Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka ya Rabb, sebagaimana mereka menyayangi ketika aku kecil. Bagaimana doa ini untuk menembus arsy ya Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan sholatnya saja sudah tertolak. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pentingnya sholat dengan kita memperhatikan cara bersucinya kita. Oleh karena itu jangan sepelehkan ketika kita bersuci. Bersucilah dengan baik, bersucilah dengan sempurna sehingga sholat kita menjadi sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah.